Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat-sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, langsung saja. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama, yaitu dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, langsung saja. Hari ini kita akan membahas materi yaitu menghindari sikap sombong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap sombong ini salah satu ciri dari sikap akhlak yang tercela. Nah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan sikap sombong? Baik, langsung saja. Sikap sombong atau angkuh sering disebut dengan istilah takabur. Nah, takabur atau sikap sombong ini banyak kesamaannya dengan sifat ujub, yaitu bangga dengan dirinya sendiri atau merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, untuk pengertian akhlak tercela atau mazmumah, yaitu merupakan salah satu tindakan buruk yang harus kita hindari sebagai seorang manusia. Nah, untuk hari ini kita akan membahas 3 macam akhlak tercela, yaitu egois, berkata kasar, dan berbohong. Nah, dari 3 macam akhlak tercela tadi, kita juga akan membahas cirinya dan cara menghindarinya. Baik, langsung saja ya. Yang pertama yaitu sifat egois. Nah, sifat egois ini adalah sifat yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan orang lain. Nah, sifat egois ini memiliki beberapa ciri. Langsung saja, ciri yang pertama yaitu maunya menang sendiri dan tidak mau mengalah. Kemudian, ciri yang kedua yaitu tidak peduli dengan orang lain. Kemudian ciri yang ketiga, sering menyakiti hati orang lain. Nah, jangan sampai ya kita menyakiti hati orang lain. Kemudian ciri yang keempat, tidak mau dinasehati. Nah, ini juga jangan sampai kita memiliki sifat ini, karena kita itu perlu mendapat nasihat dari orang lain. Kemudian ciri yang terakhir yaitu tidak suka menolong orang lain. Nah, ini pun jangan sampai ada dalam diri kita, karena hidup kita ini perlu bantuan orang lain juga. Nah, selanjutnya cara menghindari sifat egois. Nah, lalu apakah ada cara menghindari sifat egois? Tentu saja ada ya. Nah, berikut cara menghindari sifat egois. Cara yang pertama yaitu biasakan mengalah untuk kebaikan. Kemudian yang kedua yaitu jauhi sifat pemarah, iri, dan dengki kepada orang lain. Nah, cara yang ketiga yaitu mau belajar mendengarkan pendapat orang lain. Selanjutnya yaitu mau belajar membantu orang lain, maupun itu dalam kesusahan apapun. Jadi kita harus membantu orang lain ya. Kemudian cara yang terakhir yaitu menyadari bahwa kita ini tadi membutuhkan orang lain. Jangan sampai kita ini terlalu egois menjadi orang. Nah, itulah cara menghindari sifat egois. Nah, yang kedua yaitu berkata kasar. Nah, apa kalian tahu berkata kasar itu apa?
Tahu Bu, yaitu berbicara dengan kata-kata yang buruk atau tidak baik. Iya kan Bu? Iya, berkata kasar atau berbicara kotor artinya berbicara dengan kata-kata yang buruk atau tidak baik. Nah, itulah yang dimaksud berkata kasar. Jangan sampai juga kita menjadi orang yang suka berkata kasar. Baik Bu. Lalu, apa saja sih ciri-ciri berkata kasar ini? Nah, berikut contoh orang yang berkata kasar, yaitu yang pertama, memanggil orang dengan berteriak. Nah, itu adalah salah satu orang ciri yang berkata kasar. Kemudian yang kedua, menyebut nama orang dengan hewan atau nama yang tidak baik. Nah, itu juga salah satu contoh dari berkata kasar. Kemudian yang ketiga yaitu mencela, menghina, melaknat, atau memfitnah orang lain. Itu juga contoh dari berkata kasar. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu membisikkan ke telinga teman tentang keburukannya. Nah, jangan sampai kita membisikkan atau membicarakan keburukan teman kita kepada teman satunya lagi. Jangan sampai ya. Baik Bu, lalu apakah ada cara supaya kita tidak berkata kasar Bu? Untuk cara menghindari supaya kita tidak berkata kasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hindari pertengkaran atau perdebatan dengan teman. Kemudian yang kedua, mau belajar bersabar. Dan jika kita tidak bisa bersabar, lebih baik kita memilih diam ketika kita marah dengan orang lain. Kemudian cara yang ketiga yaitu mau belajar berkata yang sopan, apalagi kepada orang yang lebih dewasa pada kita. Kita harus lebih sopan. Dan kepada teman pun kita harus sopan, meskipun umur kita sama, tapi kita tetap harus belajar berkata sopan. Nah, cara yang selanjutnya yaitu bergaul dengan teman-teman yang baik, karena itu adalah juga salah satu cara menghindari supaya kita tidak berkata kasar. Nah, selanjutnya cara yang terakhir nih yaitu dengan cara sering meminta maaf saat kita berbicara salah kepada orang lain. Tidak apa-apa kita meminta maaf lebih dulu daripada teman kita, karena itu lebih baik untuk diri kita dan kepada diri orang lain juga. Nah, itulah ciri berkata kasar dan cara kita menghindari berkata kasar tadi ya. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga yaitu berbohong. Berbohong ini juga sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain, termasuk diri kita sendiri. Di mana Rasulullah juga mengingatkan bahwa berdusta atau berbohong akan membawa kita ke perbuatan yang durhaka. Nah, sedangkan perbuatan durhaka akan membawa orang ke neraka. Nah, apa kalian mau masuk neraka? Tentu saja tidak kan? Kita semua ingin masuk surganya Allah. Amin. Maka dari itu jangan sampai kita berdusta atau berbohong ya kepada orang tua, kepada teman kita, dan kepada yang lainnya. Nah, mengapa kita harus menjauhi sifat berbohong ini? Karena jika seseorang berbohong sekali, maka dia akan diikuti kebohongan selanjutnya. Begitupun seterusnya sampai kita ini dikenal sebagai pembohong. Nah, jangan sampai ya kita dikenal sebagai pembohong. Baik Bu, siap. Maka dari itu, berkatalah yang jujur sekalipun terasa berat, sebab kejujuran akan membawa kebaikan.
Maka dari itu, kita harus belajar berkata jujur, kemudian berbuat kebaikan, harus menolong orang lain. Jangan sampai kita memiliki sifat egois, berbohong, dan berkata kasar. Nah, untuk cara menghindari supaya kita tidak berbohong, yaitu yang pertama nih, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu mengawasi kita. Apapun yang kita lakukan selalu diawasi oleh Allah. Kemudian cara yang kedua yaitu membiasakan berkata dengan kejujuran. Kita harus membiasakan diri kita berkata jujur, baik itu dengan orang tua, keluarga yang lain, teman di sekolah, guru, dan semuanya. Kita harus belajar berkata jujur. Kemudian cara yang ketiga nih, yaitu jangan menceritakan setiap apa yang didengar. Maksudnya, sebelum kita ketahui kebenarannya, jangan sampai kita menceritakan hal tersebut sebelum kita tahu kebenarannya itu seperti apa. Kemudian cara yang terakhir nih, yaitu bergaul dengan orang-orang yang jujur, baik, sehingga kita bisa mengikuti kebaikannya. Maka dari itu, buanglah keburukannya dan ikutilah kebaikannya. Nah, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apa kalian bisa memahaminya? Alhamdulillah sudah Bu, insya Allah. Alhamdulillah, semoga kalian bisa memahaminya ya. Dan jangan memahaminya saja, tetapi terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, karena ini sangat penting dalam hidup kita. Nah, jika kalian memang sudah dapat memahaminya, maka dari itu di sini saya akan memberikan evaluasi untuk kalian belajar di rumah ya. Kerjakan, pahami, dan terapkan sifat-sifat yang baik di kehidupan kita, dan jauhi sifat-sifat yang tidak baik untuk hidup kita. Nah, mungkin itu saja kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk kalian yang di rumah, tetap semangat ya belajarnya, terus giat belajar, membacanya, terus jangan lupa jaga kesehatannya, karena kesehatan itu sangat penting. Mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi